Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konselor muda, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan membahas tentang analisis masalah. Sebelumnya, kita sudah bicara tentang identifikasi masalah. Tentunya proses konseling tidak akan berarti dan kita tidak akan paham bagaimana membantu klien kita kalau kita tidak bisa memahami secara keseluruhan persoalan yang terjadi. Nah, untuk kita bisa memahami secara keseluruhan persoalan yang terjadi, skill yang kita perlukan adalah kemampuan menganalisis masalah. Nah, sebelumnya diidentifikasi, kita sudah memahami dan mengetahui semuanya dengan baik apa yang terjadi pada klien kita. Pada 3 aspek yang membuat kita bisa menginterpretasikan atau bahkan mengetahui gejala-gejala yang terjadi sehari-hari yang mengganggu mereka. Pada analisis masalah, kita akan mengetahui bagaimana persoalan tersebut mempengaruhi diri klien kita. Analisis itu adalah salah satu cara untuk kita menginterpretasikan, kemudian mengelompokkan dan mencari bagaimana hubungan antar informasi tersebut bisa menyebabkan masalah. Dengan cara itu kita akan memahami akar persoalannya yang menyebabkan dia mengalami gangguan itu, kita dapat memahami dan menemukannya. Dengan kita memahami akar masalahnya, kita akan tahu bagaimana mengambil tindakan yang tepat untuk membantu klien kita. Analisis masalah bersifat diagnostik, di mana kita akan belajar lebih dalam untuk memahami persoalan secara menyeluruh. Tentunya kita akan memahami, belajar untuk mencari tahu mana yang menjadi pencetus, penyebab, atau bahkan yang menjadi alasan klien memelihara masalah tersebut. Memelihara berbagai macam pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif yang menyebabkan mereka memiliki gangguan mental. Nah, oleh sebab itu, di dalam keterampilan analisis masalah, konselor pemula perlu untuk berhati-hati mencari tahu dan memisahkan mana yang menjadi penyebab yang membuat dia menghasilkan perilaku, perasaan, dan pola pikir yang mengganggu, dan mana yang menjadi pemikiran-pemikiran atau alasan-alasan yang dia mempertahankan kondisi tersebut. Misalkan ketika seseorang dengan gangguan kecemasan, ya, dia mempertahankan bahwa hal-hal yang negatif itu akan terus terjadi sekalipun dia tidak berada pada kondisi yang nyata dengan kondisi membuat dia cemas. Misalkan dia tidak ada dalam kondisi yang menyebabkan dia cemas. Nah, dia tidak mau melihat itu secara nyata dan menghidupkan kembali indera dia untuk bisa menelaah situasi pada saat itu. Jadi itu adalah cara klien kita memelihara masalahnya, artinya mempertahankan kondisi itu oleh diri klien. Hati-hati, ini bukan klien inginkan, tetapi itu terjadi pada kondisi klien kita secara pribadi yang kadang-kadang susah keluar dengan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sudah diyakini oleh dia sebelumnya, atau karena ketidakmampuan personal dia sebagai pribadi untuk keluar dari pemikiran-pemikiran demikian yang menyebabkan dia mengalami gangguan mental. Namun ini perlu kita pisahkan, ketidakberdayaan ini menjadi aset kita, menjadi sumber daya kita untuk kita telaah sehingga kita bisa membangun kesadaran dari klien akan kondisi dirinya sendiri. Pada fase analisis masalah, selain kita bisa menentukan dan mengelompokkan masalah apa sebenarnya yang sedang dialami oleh klien kita, di taraf mana atau di tingkatan mana, sesulit apakah atau tingkat keparahannya kita bisa menilai dalam fase ini. Selain itu, pada fase ini juga kita menentukan teknik atau pendekatan apa yang dapat kita gunakan untuk bisa membantu klien kita sebagai teknik intervensi lanjutan. Sahabat konselor semuanya, pengetahuan tentang kesehatan mental, pengetahuan tentang kepribadian, beragam kepribadian, dan berbagai macam bentuk keyakinan diri yang dimiliki oleh klien kita itu sangat penting untuk kita pelajari, karena pengetahuan sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam menganalisis masalah. Termasuk juga untuk intervensi, pengetahuan akan penggunaan teknik dan keterampilan kita dalam menggunakan teknik-teknik tertentu di dalam intervensi kita akan mempengaruhi keberhasilan kita untuk memberikan intervensi yang tepat kepada klien kita.
Jadi untuk memberikan layanan yang terbaik, tentunya selain daripada kepribadian kita yang baik, kepribadian kita yang efektif, tentu kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam proses konseling. Ada beberapa contoh kalimat yang dapat teman-teman semuanya belajar untuk bisa mengasah keterampilan menganalisis masalah. Contohnya untuk beberapa kasus itu akan berbeda-beda tentunya ya, tapi saya yakin sahabat konselor semuanya, ya tentunya bagi yang konselor pemula, ketika kita belajar berani untuk menerima kasus dan kita akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Berikut contoh-contohnya, misalkan kita bisa menanyakan atau membangun sebuah konsep berpikir, konsep bertanya seperti ini. Dari penceritaan Anda, tampaknya kecemasan muncul karena Anda sedang membandingkan diri Anda dengan teman Anda yang berprestasi. Jadi berikan jeda, kemudian berikan kesempatan ke klien kita untuk memahami pertanyaan kita. Pertanyaannya, apakah pola pikir takut salah ini sering muncul di situasi yang lainnya? Atau kita bisa menanyakan, pola pikir yang salah ini apakah muncul di situasi-situasi lainnya? Dan situasi seperti apa pola pikir salah ini muncul pada diri kita atau pada diri Anda? Atau kita bisa menanyakan dengan cara yang lainnya, misalkan saya melihat ada hubungan antara konflik di rumah dan penurunan motivasi belajar Anda. Bagaimana menurut pandangan Anda? Boleh saya mendapatkan penjelasan lebih detail tentang situasi tersebut? Kemudian kita bisa juga menanyakan dengan pertanyaan yang lainnya, yaitu bolehkah saya merangkum bahwa pola pikir menghindar adalah Anda justru memperkuat rasa cemas. Jadi selama ini bukankah ketika Anda menghindar, pola cemas atau pola pikir cemas itu terus meningkat pada diri Anda? Bolehkah saya dijelaskan tentang kondisi seperti itu? Atau mungkinkah Anda mengalami hal tersebut berulang kali? Nah, sahabat konselor semuanya, pertanyaan-pertanyaan demikian itu adalah pertanyaan-pertanyaan contoh yang dalam berbagai situasi itu tentunya akan berbeda. Tentu akan berbeda juga dengan klien yang kita hadapi. Beda tentunya klien laki-laki dengan klien perempuan. Dan beda juga ketika kita menilai dari latar belakang budaya mereka. Perhatikan bagaimana dan dari latar belakang maksud saya adalah perhatikan latar belakang budaya mereka dan perhatikan gender mereka, karena itu akan mempengaruhi pola pikir, sikap, bagaimana cara mereka menilai, bagaimana mereka membangun sebuah konsep dan keyakinan diri, itu akan tentunya berbeda dan itu akan sangat mempengaruhi dalam proses konseling kita. Diidentifikasi pada tahap identifikasi kemarin itu ya, sahabat konselor semuanya harus bisa memahami keseluruhan kondisi klien kita. Baru berikutnya kita bisa melakukan analisis masalah dengan baik. Terus kembangkan diri kalian semuanya. Terima kasih untuk video yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.